Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PBLIF 15 dengan judul Implementasi Design Thinking melalui PBL akan melakukan presentasi evaluasi akhir semester. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan table of content. Yang pertama ada pengusul project, yang kedua ada identitas kelompok, yang ketiga ada deskripsi project, yang keempat ada luaran yang dihasilkan, dan juga yang kelima ada detail project. Nah, untuk pengusul project di sini ada Ibu Rina Julius SPD MNJ sebagai pengusul project dan sebagai manajer project. Oke, di sini identitas kelompok ada saya sendiri dan Ramadan sebagai ketua kelompok, kemudian ada Tony Darmawan sebagai anggota dan juga ada Ramsus Jose sebagai anggota. Deskripsi project. Implementasi design thinking melalui PBL adalah proyek yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menerapkan design thinking di dalamnya. Design thinking ini adalah pemecahan masalah yang berfokus pada user. Nah, di sini kami dapat menyimpulkan salah satu masalah yang menjadi fokus kami yaitu adalah kesulitan seseorang mengolah keuangan pribadinya. Pengelolaan keuangan seseorang mengelola finansialnya mulai dari perencanaan anggaran, cara menyimpan dana, pengendalian pengeluaran, itu mereka memiliki cara masing-masing untuk melakukan sesuatu. Oke, kemudian saya akan lanjutkan kepada Tony Darmawan. Pada Tony kami persilakan. Baik, terima kasih Dava. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada arsitektur diagram. Apa itu arsitektur diagram? Itu adalah diagram yang menjelaskan cara kerja aplikasi. Di sini ada user di paling sebelah kanan. Lalu user harus mengakses localhost. Lalu user mengakses website. Lalu di dalam website user dapat melakukan pencatatan transaksi ataupun tujuan keuangan. Lalu data-data tersebut akan disimpan dalam database. Lalu ada block diagram. Block diagram ini menjelaskan cara kerja sistem aplikasi. Di sini yang pertama ada user mengisi data transaksi dan tujuan keuangan. Lalu sistem akan menyimpan data transaksi dan tujuan keuangan. Lalu sistem juga akan membuat sebuah grafik transaksi keuangan pengguna dan disortir per tahun dan per bulan. Lalu di sini user akan dapat melihat grafik yang telah dibuat oleh sistem. Oke. Lalu di sini ada use case diagram. Use case diagram itu berisi hak akses pengguna. Di sini ada user sebagai aktor. Si user dapat melakukan pencatatan transaksi, melihat grafik transaksi, membuat tujuan keuangan dan mendapatkan notifikasi. Lalu ada kelas diagram. Kelas diagram di sini ada 3 kelas, main kelasnya, yaitu ada akun, tujuan, dan transaksi. Di dalam kelas akun ada variabel yang bernama ID, username, full name, password, dan email. Lalu di tujuan ada variabel ID, tujuan, nominal, tanggal mulai, tanggal selesai, dan created. Lalu di transaksi ada variabel ID, kategori, jenis transaksi, tanggal, nominal, dan created. Oke. Lalu ada ER diagram. ER diagram ini menjelaskan tentang struktur database kami. Di sini ada 3 entitas, yaitu ada akun, tujuan, dan transaksi. Yang pertama ada akun. Akun memiliki atribut ID sebagai primary key-nya, username, full name, password, dan email. Lalu ada entitas transaksi dengan atribut ID sebagai primary key-nya, kategori, nominal, tanggal, dan jenis transaksi. Lalu ada entitas tujuan dengan atribut ID sebagai primary key, ada tujuan, nominal, tanggal mulai, tanggal selesai. Baik, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh Ramses. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya.
List logbook tim BBLF 15. Yang pertama ada planning, yaitu kami mengerjakan menentukan masalah yang akan kami selesaikan dalam BBL kami. Maksudnya adalah yaitu kesulitan mengatur keuangan pribadi. Untuk yang kedua masih dengan planning untuk menentukan user research. Yang ketiga masih planning melakukan wawancara pada user research kami. Yang keempat analisis. Yang kelima desain dan yang keenam juga desain. Baik, selanjutnya adalah capaian progres presentasi. Presentasi progres dari BBL kami adalah 80% sejauh ini. Selanjutnya bagian software yang sudah dikerjakan ada 4, yaitu yang pertama login, yang kedua mencatat transaksi dan tujuan, yang ketiga menampilkan notifikasi, dan yang keempat ada grafik. Bagian selanjutnya adalah kendala pengerjaan. Kendala pengerjaan kami adalah terlalu banyak menghabiskan waktu dalam melakukan penelitian, yaitu user research tadi, karena kami harus melakukan menentukan metode dan juga wawancara. Jadi ada solusi terhadap kendala, lebih pandai dalam memilih metode penelitian. Baik, untuk selanjutnya pembagian kerja dan kontribusi setiap anggota kelompok dalam tim BBL kami. Pertama Dava melakukan sesi wawancara, membuat slide presentasi dan front end. Kemudian ada Tony membuat visioner, membuat use case diagram dan diagram lainnya, front end dan back end, dan juga hosting. Tiga dari saya membuat sesi wawancara, membuat kelas diagram dan front end. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Dava. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat